Neng di sini jualan untuk membiayai diri sendiri apa sama adik-adik Neng apa sama si Mama juga? Semuanya, biaya sekolah sama kesehari-harian. Masya Allah. Pengalaman pahit yang pernah Neng alami itu apa? Pas kehilangan bapak, karena biasanya kemana-mana selalu diantar bapak, terus suka dilarang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Abed Albi. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa untuk melanjutkan perjalanan saya untuk menelusuri perkampungan-perkampungan khususnya Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengunjungi salah satu rumah yang terdampak bencana angin puting beliung ya. Ini lebih tepatnya di daerah Cihampang, Pasuruni, Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Dan mungkin di pinggir saya ini juga nih, ini saung ya. Saung di sawah ini yang terkena angin puting beliung itu, kalau nggak salah terjadi di hari Sabtu ya. Karena ini lokasinya tidak jauh juga dari tempat tinggal saya. Nah pemirsa, ini berada di area persawahan ya. Nah, di depan saya itu adalah salah satu rumah yang terkena bencana angin puting beliung yang melanda Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Jadi saya dapat informasi katanya di Kecamatan Ciawi ini ada kurang lebih beberapa puluh rumah, maupun itu yang rusak ringan, rusak sedang, sama rusak berat yang terkena angin puting beliung. Nah, ini salah satu rumah yang tergolong rusak berat ya. Nah, itu ada si ibunya, kita samperin ya. Tuh di belakangnya itu ada pohon tumbang juga ya. Karena mungkin di sini tuh tidak ada pepohonan, jadi angin tuh lebih bebas ya untuk menerjang. Tuh di sekelilingnya itu kan persawahan luas sekali tuh. Nah, kita samperin si ibunya ya. Kemana jalan ini ya? Kalau kesini kayaknya susah. Bisa nggak ke digit? Bisa. Kita coba nih, ini aksesnya. Aduh, coba. Tuh pemirsa, kalian bisa lihat ya di depan saya ada pohon tumbang tuh. Insya Allah tuh rumahnya rusak banget begini ya. Terus ibunya ada ya. Kita coba samperin. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf kalau boleh tahu ini sama ibu siapa? Saya Komaria. Sama ibu Yayah ya. Iya. Ibu Yayah, ini rumah ibu. Iya. Oh, ternyata ini pemirsa rumah yang terdampak rusak berat ini rumahnya ibu Yayah. Iya. Ibu, saya bisa ngobrol-ngobrol nggak sama ibu? Boleh. Di mana nih yang lebih ini? Biar Di dalam aja. di dalam siap. Iya. Pemirsa, kita ke dalam dulu ya. Tuh, ibunya habis ngambil ini ya, singkong tuh. Iya tuh.
Oh ini pemirsa tuh genting-gentingnya pada ini ya. Bismillahi. Aduh, licin eng. Ibu, saya boleh lihat-lihat ini di dalam rumah Ibu kalau diizinkan? Boleh, silakan. Ah, pemirsa lihat. Di sini ada. Ini anak Ibu. Iya. Oh. Assalamualaikum. Salam. Ini sama Neng siapa? Ruby. Neng Ruby. Neng Ruby anaknya Ibu. Ibu ya. Ibu ya. Ibu di sini aja dulu. Kita ngobrol dulu ya. Nggak apa-apa ini diganggu dulu. Iya, nggak Lagi beres-beres ya. Neng Ruby ini anak keberapa Ibu? Kelima. Anak kelima. Semuanya berapa bersaudara? 7. Oh ternyata 7 bersaudara. Semuanya perempuan kah? Ada satu yang laki-laki yang paling gede. Oh yang paling gede. Dan Neng Ruby ini anak yang kelima. Iya. Tapi pas kejadian Neng Ruby lagi di rumah apa di mana nih? Di rumah kakak. Oh lagi di rumah kakak. Iya. Berarti Neng nggak ngeliat gitu? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Iya, nggak tahu kejadiannya seperti apa. Berarti Ibu sama anak yang mana yang Masih sekolah, masih sekolah kelas berapa? kelas 3. Oh kelas SMK. 3. Ya Allah. Coba Jid lihat keadaan sekelilingnya tuh ini. Ini berarti dapur Bu ya? Apa? Enggak, itu tempat nyimpan barang-barang. Oh gudang gitu ya? Udah. Gudangnya ya Allah tuh lihat genting-genting di atasnya. Tapi sejauh ini udah ada dari mana aja nih yang datang untuk Dari desa, dari desa udah ada dari ya? kecamatan Alhamdulillah. udah. Alhamdulillah ya. Tapi udah ada bantuannya apa belum? Sembako Oh baru sembako Iya. ya. sama kemarin selimut sama baju. Tapi untuk ini rumah belum ada. Belum. Oh belum ada ininya ya. Yang mudah-mudahan kita doain sama-sama ya. Amin. Semoga ada hikmah Bu di balik kejadian ini ya Bu ya. Iya. Karena nggak mungkin juga Allah ngasih ujian kalau tanpa ada hikmahnya gitu. Semoga dengan kejadian ini buat kedepannya Ibu bisa lebih kuat lagi, Amin. lebih sabar lagi. Terus banyak juga orang baik yang mau membantu untuk merenovasi rumah ini. Karena kalau saya lihat rumah ini bukan untuk direnovasi ya, ini emang harus diiniin dulu ya, Iya. harus diratain diganti, dulu ya, harus iya, dibangun semua. ulang juga. Neng Ruby, boleh ngantar saya nggak keliling keluar untuk melihat? Boleh. Nah, saya pengen lihat ke depan, ke samping. Ayo duluan. Ibu di tamu tela, si Neng Mak. Nah, kita coba lihat ya. Enggak. Ini nih kondisi di pinggir rumahnya Neng Ruby itu seperti ini ya. Berarti ini habis semua Neng ya? Iya, habis. Oh, tuh ini dapur ya? Ini dapur. Ini dapurnya tuh pemirsa. Tuh, itu ada juga pohon tumbang yang tadi ya. Neng, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Neng, boleh? Boleh. Gimana ya? Di sini aja nggak apa-apa lah. Neng duduk aja ya. Duduk aja, nggak apa-apa. Ini enakin ngobrolnya. Nah, Neng Ruby ini usia berapa tahun nih sekarang? 20. 20 tahun. Berarti udah keluar sekolah ya? Udah Udah keluar. Terus sekarang aktivitas apa? Kerja kah atau apa? berjualan. Jualan apa nih? Cilok ceker mercon sama mangga drink Oh, jualannya di mana? di SD. Oh, di SD. Pindah-pindah tempat. Pindah-pindah tempat. Iya.
Itu udah berjalan berapa lama tuh? 2 bulan. Oh, udah 2 bulan. Kenapa Neng kalau boleh tahu Neng keluaran apa? SMP apa? SMK. Oh, SMK. Kenapa nggak kerja gitu? Dan kenapa memilih jualan? Karena ingin lebih mandiri. Masya Allah, tuh pemirsa, Neng Ruby ini anaknya yang ini ya, tidak gengsi ya Neng ya. Kan kalau zaman sekarang kan kebanyakan, apalagi kan wanita gitu kan, kebanyakan kan gengsi gitu kan, untuk apalagi jualan keliling seperti itu. Nah Neng, balik lagi ya ke bencana ini. Gimana perasaan Neng lihat rumah Neng seperti ini? Sangat sedih. Pas tahu rumah Neng kena bencana dan rusak seperti ini, yang Neng rasain itu gimana tuh? Sangat sakit hati karena belum bisa membantu orang tua. Karena penghasilan jualan kan belum tentu besar atau berapanya, jadi belum tentu bisa membantu. Neng kalau jualan sehari rata-rata dapat berapa tuh? Ini kalau boleh tahu, kalau misalkan nggak boleh juga nggak apa-apa. Paling besar 150 atau 175 paling. Itu bersih apa sama modal apa gimana? Sama modal. Oh, sama modal, berarti kan kotor ya? Iya. Penghasilan segitu kotor gitu. Terus kalau ini Bapak kemana? Bapak sudah meninggal. Innalillah. Udah berapa lama nih? 5 tahun kurang lebih. Oh, udah 5 tahun ya. Ternyata pemirsa, Neng Ruby ini sudah tidak punya bapak ya, atau anak yatim ya, berarti tinggal punya si ibu aja gitu. Nah Neng, hal apa yang belum Neng yang ingin Neng capai gitu, tapi belum Neng belum bisa mewujudkan gitu? Pengen apa gitu? Pengen mengumrohkan orang tua. Pengen mengumrohkan orang tua. Ternyata cita-cita Neng Ruby ini sangat ini sekali ya, mulia sekali gitu cita-citanya, pengen mengumrohkan orang tua gitu. Ya saya minta doanya dari kalian yang nonton video ini, semoga apa yang dicita-citakan Neng Ruby ini bisa tercapai ya, karena mungkin semua anak di luar sana juga pengen ya Neng ya, untuk membahagiakan orang tua, apalagi untuk mengumrohkan ibadah haji, bukan ibadah haji ya, ibadah ke tanah suci seperti itu. Ada yang lain nggak? Pengen apa gitu Neng? Misalkan Neng pengen punya barang, tapi sampai sekarang Neng belum bisa untuk dapat atau ininya gitu. Pengen motor buat jualan keliling. Pengen motor buat jualan keliling. Terus selama ini Neng jualan pakai apa? Ngojek. Ngojek ke orang lain. Berarti penghasilan segitu tuh udah dipotong sama? Iya, sama bensin ngasih. Dari penghasilan 150.000 per hari itu dipotong bensin, dipotong belanjaan segala macam ya. Iya. Untuk batiknya cuma dapat 30.000. Nah Neng kan tadi anak yang keberapa? Kelima ya. 5. Berarti kan Neng masih punya adik ya? Punya 2. Punya 2. Dan Neng di sini jualan untuk membiayai diri sendiri, apa sama adik-adik Neng, apa sama si mama juga? Biaya semuanya. Biaya sekolah sama kesehari-harian. Masya Allah. Dan Neng ikhlas untuk menjalani itu? Ikhlas. Karena mungkin kan sosok seorang ayah udah nggak ada ya Neng ya. Jadi mungkin kakak-kakak Neng udah pada menikah. Udah pada menikah, dan Neng mungkin di sini kan umur 20 udah kehitung dewasa juga ya, punya tanggung jawab sama adik-adiknya juga gitu kan, buat biaya sekolah segala macam. Terus harapan kedepannya apa nih buat Neng? Punya harapan nggak? Semoga usaha saya semakin lancar. Amin. Ya, semoga dagangan saya terus maju, bisa membuka usaha sendiri yang lebih besar. Amin. Itu Neng jualan di daerah mana sih? Kadang di SD Margasari,
SD 2 Ciawi. Nah mungkin buat kalian yang orang Ciawi atau Pagar Ageng ya, kalau yang lihat video ini mungkin bisa untuk lihat Neng Ruby lagi jualan, mungkin bisa diborong ya Neng ya. Ya pokoknya saya nggak ini ya, minta doanya dari kalian yang nonton video ini, semoga ada orang baik yang mau membantu atau untuk membangun kembali rumahnya Neng Ruby gitu. Dan apalagi Neng ini nih satu lagi, Neng dulu modal buat jualan dari mana tuh? Wah, kerja jadi kumpul. Oh, jadi sebelum jualan sempat kerja dulu? Sempat. Masya Allah. Dari hasil kerja itu Neng pakai modal buat jualan? Iya. Tapi lebih enak mana? Lebih enak kerja kah atau jualan? Jualan. Ini lebih bebas jualan sendiri mah. Iya, betul betul. Dan juga jualan itu kan bisa lebih kita untuk maju juga ya. Kalau kerja kan istilahnya gitu-gitu doang lah gitu kan, tiap bulan udah tentu segitu. Tapi kalau misalkan jualan kan kita bisa merasakan cek Sunda nama pahit peheurna di saat lagi sepi, di saat lagi rame gimana. Nah di saat lagi Neng lagi sepi jualan, gimana tuh rasanya nih? Ya ikhlas aja. Ikhlas aja ya. Nah itu cara berdamai dengan diri sendiri, dengan keadaan itu adalah dengan cara mengikhlaskan ya. Nah pemirsa, kalau kalian bisa lihat tuh di depan saya itu banyak pohon tumbang tuh. Tuh banyak pohon tumbang di sana, berarti anginnya ini sangat besar sekali ya. Neng kalau boleh tahu nih, ada nggak pengalaman pahit yang pernah Neng alami itu apa? Pas kehilangan bapak. Pas kehilangan bapak. Pas Neng kehilangan bapak, apa yang Neng rasain tuh? Sangat kehilangan. Karena biasanya kemana-mana selalu diantar bapak. Terus suka dilarang main. Kalau sekarang nggak ada ya? Mungkin sekarang juga kalau misalkan ada si bapak mah ini udah diberesin mungkin ya, puing-puing ininya gitu. Ya saya cuman untuk sekarang ini saya cuman bisa mendoakan ya, di balik kejadian ini pasti ada hikmahnya nih gitu. Dan saya juga doakan semoga kedepannya Neng usahanya lebih lancar lagi, lebih laris manis lagi. Mungkin nanti kalau misalkan dagangan Neng udah laris kan nggak usah keliling, bisa mangkal ya, punya kios sendiri gitu ya. Kalau misalkan ada modal yang lebih gedenya gitu, mudah-mudahan kan kita nggak pernah tahu ya dari mana datangnya rezeki itu kan. Kalau misalkan Neng ada modal yang gede kan Neng bisa nyewa kios, nyewa lapak, jadi nggak usah capek-capek untuk keliling gitu kan, seperti itu. Nah berarti Neng sekarang tinggal sama siapa? Sama kakak, sama mama. Oh jadi selama rumah ini belum diperbaiki nih sama si ibunya nih, ibu tinggal di mana Bu? Tinggal di anak. Oh tinggal di rumah anak. Iya. Nggak jauh juga dari sini? Enggak. Alhamdulillah ya. Ibu, harapan ibu buat kedepannya apa nih? Ya ibu punya harapan nih, buat kedepannya apa gitu? Dari kejadian ini gitu. Ya supaya rumah ibu cepat dibangun. Dibangun aja ya. Jadi si ibu pengen cepet-cepet rumahnya dibangun lagi ya Bu, karena mungkin lebih nyaman tinggal di rumah sendiri ya Bu ya, gitu. Jadi ibu di sini biasanya tinggal berapa orang Bu? 4 sama cucu. 4 sama cucu ya. Karena ini ya kata si Neng tadi kan si bapak udah ini ya, udah almarhum juga gitu. Kenapa ibu tidak menikah lagi Bu? Ibu, apa yang ibu rasakan pas lihat rumah ibu rusak seperti ini? Sedih. Sedih campur apa ya? Ya. Badan lemas, pusing.
Tapi alhamdulillah ya nggak sampai ada korban jiwa juga ya gitu, masih diselamatkan gitu, cuman rumah doang gitu ya. Mudah-mudahan nih banyak orang baik yang mau membantu Ibu sama Neng Ruby ini untuk bisa membangun kembali rumahnya gitu, karena ini rumahnya udah nggak bisa ditempatin lagi, ini udah rusak berat gitu. Dan untung ini anaknya Ibu juga nggak jauh ya rumahnya ya, Enggak, jadi bisa ini lagi gitu. cuma beda desa. Oh beda desa ya, berarti lumayan juga ya. Beda desa. Iya Ibu seperti pas desa Pasiruni, ini Kurnia Bakti. seperti itu ya. Nah pemirsa, di sini keadaannya udah mendung lagi ya, anginnya udah mulai besar lagi. Tuh ini keadaan rumahnya rusak berat. Nah Ibu, ini ya, terima kasih banget udah diajak ngobrol, dan juga saya izin untuk mengupload videonya ke YouTube, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Semoga banyak orang baik di luar sana yang mau membantu ya sama ini. Dan satu hal yang saya salut sama Neng Ruby, dia itu adalah seorang gadis yang mandiri ya, yang tidak mau menyusahkan orang tuanya. Dia tuh mau bekerja keras dan tidak gengsi juga ya, tidak malu untuk berjualan keliling. Ini anak Ibu hebat sekali asli Bu. Karena zaman sekarang ya itu anak-anak remaja zaman sekarang tuh mungkin 90%, apalagi seorang gadis gitu kan, pasti mereka malu gitu kan untuk apalagi berjualan keliling seperti itu. Pokoknya saya doakan buat Neng Ruby, semoga usahanya makin lancar ya, laris manis, makin banyak pelanggannya, dan kedepannya mungkin kalau ada modal bisa untuk nyewa ini ya lapak, jadi jualan nggak usah keliling, bisa mangkal gitu ya. Dan tentunya mungkin buat saat ini saya hanya bisa mendoakan semoga Ibu tetap sabar ya, tetap tabah, dan juga mudah-mudahan rumahnya bisa dibangun kembali gitu. Nah ini saya ada sedikit rezeki, tapi mungkin nggak besar ya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Ruby dan Ibu. Ini mau diterima ya. Ini dari subscriber saya yang suka nonton channel SCTV. Nah mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.